Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji perbedaan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier. Untuk alkohol primer yang kita gunakan dalam percobaan kali ini adalah etanol. Sedangkan untuk alkohol sekunder yang akan kita gunakan adalah isopropil alkohol. Dan alkohol tersier yang akan kita gunakan adalah terbutil alkohol. Masing-masing sampel kita masukkan ke dalam tabung reaksi kurang lebih 2 ml. Selanjutnya, setelah kita masukkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi, kita tambahkan H2SO4 beberapa tetes, dilanjutkan dengan penambahan KMNO4 beberapa tetes juga. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi. Oke, setelah ditambahkan H2SO4, selanjutnya kita tambahkan KMNO4 beberapa tetes. Setelah itu kita amati perubahan warna yang terjadi. Setelah penambahan KMNO4 dan juga H2SO4, kita lihat perubahan warnanya. Yang etanol jadi seperti ini, kemudian isopropil dan juga terbutil alkohol. Oke, selanjutnya untuk uji yang kedua untuk membedakan antara alkohol primer, sekunder, dan tersier adalah dengan menggunakan reaksi esterifikasi, di mana yang kita siapkan. Selanjutnya, untuk identifikasi alkohol primer, sekunder, dan tersier, kita siapkan reaksi esterifikasi, di mana masing-masing tabung yang sudah kita siapkan, kita masukkan sampel yaitu etanol, terbutil alkohol, dan juga isopropil alkohol. Setelah itu, masing-masing seperti prosedur pertama, kita tambahkan H2SO4 pekat beberapa tetes. Setelah itu, untuk reaksi esterifikasi kita tambahkan asam asetat, kemudian kita panaskan tabung reaksi tersebut kurang lebih selama 10 menit. Kita amati perubahan dari reaksinya, yaitu berupa munculnya bau dari masing-masing alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan bau yang berbeda-beda. Setelah ditambahkan H2SO4 dan juga asam asetat, untuk mempercepat reaksi, kita panaskan dalam penanas air selama kurang lebih 10 menit dalam kondisi mulut tabung reaksi tertutup, baik menggunakan kapas atau tisu. Kita tunggu selama 10 menit, lalu kita amati bau yang terbentuk dari hasil reaksi esterifikasi tersebut. Setelah 10 menit, kita angkat tabung reaksi yang sudah kita masukkan tadi, kemudian kita amati perubahan bau yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video percobaan identifikasi alkohol dan reaksi esterifikasi alkohol, saat ini saya akan menjelaskan tentang reaksi yang terjadi antara alkohol dengan KMNO4 dan alkohol dengan asam asetat. Reaksi identifikasi alkohol primer, sekunder, dan tersier itu pada dasarnya adalah reaksi reduksi oksidasi, di mana senyawa KMNO4 itu merupakan oksidator kuat yang bertujuan untuk mengoksidasi senyawa alkohol
dan KMNO4 sendiri mengalami reduksi menjadi MnO2 dan mengalami perubahan warna yang semula berwarna ungu menjadi tidak berwarna atau bening. Oke, ini adalah reaksi alkohol primer dengan asam alkohol primer dengan KMNO4, di mana alkohol primer itu adalah alkohol dengan atom C yang terikat pada gugus hidroksil, itu juga mengikat atom C yang lain. Itu dikatakan sebagai alkohol primer karena C yang ini merupakan C primer, di mana saat dioksidasi menggunakan KMNO4 dia akan berubah menjadi senyawa aldehid, di mana aldehid mempunyai gugus fungsi yang khas yaitu COH. Aldehid ini bersifat tidak stabil dalam suhu kamar, maka karena sifatnya yang tidak stabil tersebut, dia akan teroksidasi lagi dengan cepat menjadi asam karboksilat, di mana rumus khasnya adalah COOH. KMNO4 yang awalnya berwarna ungu akan mengalami reduksi menjadi tidak berwarna atau bening. Itu yang terjadi pada alkohol primer. Selanjutnya, pada alkohol sekunder, di mana yang dikatakan sebagai alkohol sekunder adalah C yang mengikat gugus hidroksil, itu juga mengikat dua atom C yang lain. Itu dikatakan sebagai alkohol sekunder, di mana jika direaksikan dengan KMNO4, maka dia akan berubah menjadi keton. Keton ini rumus khasnya adalah CO. Dan keton ini tidak dapat dioksidasi lagi, jadi berhenti sampai di keton. Berbeda dengan alkohol primer, bahwa setelah menjadi aldehid tidak stabil dan berubah lagi menjadi asam karboksilat. Tapi jika di alkohol sekunder, saat dioksidasi menjadi keton, maka sudah tidak bisa berubah lagi senyawanya. Dan KMNO4 berubah warnanya dari yang ungu menjadi tidak berwarna, atau bisa juga karena kadar dari alkohol sekundernya tidak terlalu banyak, maka KMNO4 itu bukan menjadi bening tapi memudar warnanya. Itu juga termasuk dikategorikan sebagai reaksi itu sudah terjadi atau reaksi oksidasi reduksinya sudah terjadi. Lalu untuk reaksi oksidasi alkohol tersier, di mana pada praktikum itu digunakan senyawa tersbutil alkohol, ya, alkohol tersier itu adalah atom C yang terikat pada gugus OH itu mengikat 3 atom C yang lain. Itu dikatakan sebagai alkohol tersier, di mana alkohol tersier ini sudah tidak bisa dioksidasi lagi dengan senyawa apapun. Jadi memang dia tidak bisa dioksidasi dengan KMNO4 atau K2CR2O7. Jadi penampakannya bagaimana jika tidak terjadi reaksi oksidasi, maka KMNO4 juga tidak mengalami reaksi reduksi, sehingga warna dari KMNO4 itu tetap, yaitu adalah warna ungu tua. Jadi larutannya tetap berwarna ungu. Itu adalah sebagai identifikasi mana yang alkohol primer, mana yang alkohol sekunder, dan mana yang alkohol tersier. Selanjutnya adalah reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi itu adalah reaksi yang terjadi antara alkohol dengan asam karboksilat membentuk senyawa ester. Senyawa ester ini adalah senyawa yang beraroma, biasanya dipakai untuk esens atau pemberi aroma pada makanan, pada parfum, pada kosmetik, dan lain sebagainya. Nah, reaksi esterifikasi ini terjadi kalau di praktikumnya yang dilakukan adalah mereaksikan etanol dengan asam asetat menggunakan H2SO4. H2SO4 ini adalah katalis. Katalis itu apa? Katalis itu adalah zat yang digunakan untuk mempercepat reaksi, tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi.
Alkohol atau etanol yang direaksikan dengan asam asetat akan membentuk suatu ester, yaitu etil etanoat. Jadi nama senyawa esternya adalah etil etanoat. Dari mana? Jadi senyawa etanol ini OH-nya hilang dan menempel pada O dari asam asetat. Akhirnya bereaksi membentuk etil etanoat dan H2O. Karena OH yang di sini lepas dan H yang di sini juga lepas, membentuk H2O. Nah, katalis ini berfungsinya bagaimana? H2SO4 itu sifatnya adalah menyerap air. Di mana air yang terbentuk ini dengan adanya H2SO4 ini akan terserap. Dengan terserapnya air, maka hasil dari etil etanoat ini akan semakin meningkat. Jadi semakin banyak air yang diserap, maka etil etanoatnya akan semakin banyak yang terbentuk. Nah, bisa juga disiasati dengan penambahan H2SO4 yang berlebih. Tapi tentunya penambahan H2SO4 yang berlebih atau katalis yang berlebih itu tidak dianjurkan karena yang pertama adalah pemborosan, yang kedua akan susah untuk memisahkan antara H2SO4 dengan etil etanoat yang terbentuk. Nah, etil etanoat ini yang tadi sudah disebutkan adalah senyawa ester yang memiliki aroma. Nah, saat dipanaskan, aroma yang terbentuk adalah aroma balon tiup. Jadi seperti balon tiup yang biasanya dipakai seperti mainannya anak kecil ya, balon tiup. Baunya seperti itu. Nah, untuk senyawa alkohol sekunder dan tersier, yaitu isopropil alkohol dan tersbutil alkohol dengan asam asetat, baunya seperti apa, aromanya seperti apa? Coba Anda cari tahu kira-kira senyawa ester yang terbentuk dari reaksi isopropil dengan asam asetat atau tersbutil alkohol dengan asam asetat akan membentuk senyawa ester yang beraroma apa. Nah, itu adalah tugas Anda. Silahkan cari aromanya seperti apa dan tuangkan pada pembahasan laporan Anda. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.